Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Reini Atmayani dari program studi PGSD dari kelas RC1. Ingin sedikit menjelaskan salah satu MK, yaitu kurikulum dan pembelajaran, tentang komponen-komponen pembelajaran kurikulum, asas-asas pengembangan kurikulum, dan prinsip pengembangan kurikulum. Di dalam komponen-komponen kurikulum, dia memiliki 5 prinsip, yaitu yang pertama tujuan. Untuk tujuan kurikulum lebih banyak diarahkan pada pencapaian penguasaan materi dan cenderung menekankan pada upaya pengembangan aspek intelektual dan aspek kognitif. Jadi untuk tujuan kurikulum tersebut dia lebih banyak diarahkan pada suatu pencapaian dan materi cenderung menekankan pada suatu pengembangan aspek terbagi menjadi 2, yaitu aspek intelektual dan aspek kognitif. Untuk yang kedua, komponen yang kedua itu ada materi. Materi pembelajaran dikemas sedemikian rupa dalam bentuk tema-tema dan topik-topik yang diangkat dari masalah-masalah sosial yang krusial, misalnya tentang ekonomi, sosial, bahkan tentang alam. Jadi di dalam yang materi ini dia suatu materi pembelajaran dikemas sedemikian rupa gitu dalam bentuk tema dan topik yang diangkat dari masalah-masalah sosial, contohnya ekonomi, tentang sosial, bahkan bisa juga tentang alam. Nah, yang komponen ketiga ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu dia lebih banyak kemungkinan untuk menentukan strategi pembelajaran, dan setiap strategi pembelajaran memiliki kelemahan dan keunggulannya tersendiri. Jadi kita untuk membuat strategi pembelajaran tidak selamanya itu sempurna gitu. Banyak kemungkinan untuk menentukan suatu strategi pembelajaran mungkin bisa memiliki kelemahan dan kelebihannya tersendiri untuk materi yang strategi kita buat. Nah, yang keempat itu ada komponen organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola dan susunan komponen-komponen kurikulum yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lessons, topik, unit, yang tujuannya untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan sehingga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi di dalam organisasi kurikulum itu pola dan susunan komponen kurikulum yang menjadi sebuah mata pelajaran, program, lessons, topik, unit yang bertujuan untuk apa? Untuk mempermudah para siswa memahami apa yang diajarkan oleh guru sehingga para siswa bisa menguasai kompetensi yang telah ditetapkan atau yang telah disampaikan oleh guru. Nah, yang kelima itu ada komponen evaluasi. Evaluasi di dalam kurikulum adalah penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan relevan atau reliable
untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Jadi di dalam evaluasi kurikulum itu dia menerapkan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang baik, yang valid. Untuk apa data yang baik dan valid itu? Untuk membuat suatu keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan di suatu, contohnya di suatu sekolah dia memakai kurikulum 13. Nah, di dalam evaluasinya dia itu menerapkan prosedur ilmiah yang untuk untuk evaluasi yang sedang berjalan atau yang telah berjalan itu. Nah, yang kedua itu ada asas-asas pengembangan kurikulum. Di dalam asas-asas kurikulum terdapat 1. Asas filosofis. Asas filosofis berkaitan dengan berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Jadi filosofisnya itu harus berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh filsafat negara. Nah, yang kedua ada asas sosiologis. Asas sosiologis adalah ilmu yang menyelidiki berbagai gejala sosial hubungan antara individu dengan individu, antar golongan, lembaga sosial yang disebut juga ilmu masyarakat. Asas sosiologis itu adalah suatu ilmu yang menyelidiki berbagai gejala sosial itu yang ada di masyarakat, entah itu antar individu dengan individu, antar golongan, misalkan golongan A dengan golongan B gitu, dan lembaga sosial. Lembaga sosial itu juga bisa disebut dengan ilmu masyarakat. Yang ketiga, asas-asas pengembangan kurikulum. Yang ketiga itu ada asas psikologis. Asas psikologis adalah kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologi. Nah, yang keempat itu ada asas organisatoris. Asas organisatoris ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran anak disajikan. Nah, jadi asas ini itu kita mikir bagaimana masalah bahan pelajaran untuk anak gitu, untuk disajikan kepada murid yang baik dan yang benar, yang dengan cara yang baik dan benar gitu. Kita harus bisa memikir gitu, bagaimana untuk bahan pembelajaran si murid atau si anak di peserta didik gitu untuk disajikan yang baik dan disampaikan dengan yang benar. Yang ketiga itu ada prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi adalah keserasian pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Pendidikan dikatakan relevan jika hasil pendidikan tersebut berguna bagi masyarakat. Jadi pendidikan yang relevan itu atau yang baik bisa dikatakan dengan pendidikan yang baik itu dia yang jika hasil pendidikan tersebut berguna bagi masyarakat dan peserta didiknya tersebut. Nah,
Yang kedua, itu ada prinsip fleksibilitas. Prinsip ini berarti dalam penyelenggaraan proses dan program pendidikan harus diperhatikan kondisi perbedaan yang ada dalam diri peserta didik. Jadi kita harus bisa mengetahui perbedaan diri dari peserta didik itu. Nah, kita ingin menyelenggarakan proses dan program pendidikan harus memperhatikan perbedaan kondisi antara peserta didik A dan si B-nya. Yang ketiga, itu ada prinsip efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Jadi prinsip efisiensi ini dia selalu berhubungan dengan tenaga, waktu, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Nah, yang keempat ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini bahwa perlu dijaga saling berkaitan dengan kesinambungan antara materi pelajaran dan berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Jadi prinsip ini harus saling dijaga gitu ya, karena saling berkaitan dan berkesinambungan antara materi pembelajaran dan jenjang dan jenis program pendidikan itu. Yang prinsip pengembangan kurikulum yang kelima yaitu ada prinsip efektivitas. Prinsip ini berkaitan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam KBM. Jadi prinsip ini berkaitan dengan rencana kita dalam suatu kurikulum tersebut. Nah, untuk apa? Dapat dilaksanakan untuk mencapai suatu kurikulum itu berjalan. Contohnya dalam KBM, kegiatan belajar mengajar. Nah, ya rencana dalam suatu kurikulum itu dapat dilaksanakan dan dapat dicapai itu dalam kita untuk mengetahui kurikulum itu berjalan atau tidak, kita dapat melaksanakan dan dapat dicapai dalam KBM, yaitu kegiatan belajar mengajar. Cukup sekian dari saya pembahasan dari komponen-komponen kurikulum, asas-asas pengembangan kurikulum, dan prinsip pengembangan kurikulum. Jika ada yang kurang untuk dimengerti, dimohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.